Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Salwa Afifah Ilra, NIM 190403053 dari jurusan Teknik Industri kelas B, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang resin. Salah satunya adalah resin polyester, yang dimana pembagian resin polyester ini ada termoplastik jenuh. Artinya adalah resin ini itu mempunyai rantai lurus dengan ikatan ester OC dalam rantai utamanya. Ikatan ester tentunya sudah kita pelajari di bangku SMA. Jadi maksudnya di sini adalah di rantai utama resin ini itu ada ester. Jadi kalau ada ikatan ester berarti dia termasuk resin polyester termoplastik jenuh. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertiannya, ada baiknya kita mengetahui sifat-sifat dari resin tersebut. Sifat-sifatnya adalah mempunyai kekakuan yang tinggi, permukaan yang halus dan mengkilat, titik leleh yang relatif tinggi, kekuatan mekanik yang tinggi, ketahanan impact, abrasi, koefisien gesek, dan ketahanan melar. Maksud ketahanan melar di sini adalah ketahanan seberapa tahan dia itu melakukan pertambahan panjang. Kemudian ketahanan retak regangan dan ketahanan terhadap cuaca. Selanjutnya, ini sifat-sifat lanjutannya, dia itu mempunyai sifat termal yang baik. Termal ini juga bisa dikategorikan panas. Tahanan volume yang relatif rendah. Untuk frekuensi tinggi, faktor dayanya itu menjadi agak lebih tinggi. Tapi jika untuk frekuensi rendah, faktor dayanya itu relatif rendah. Mudah larut dalam asam trifluoroasetat, fenol, dan tetrakloroetan. Terurai baik dalam asam sulfat, pekat, maupun dalam asam nitrat. Saat suhu tinggi dengan adanya air, maka dia akan terhidrolisa. Kita tentunya sudah mempelajari hidrolisis di bangku SMA. Jadi resin tersebut itu digunakan untuk serat dan film maupun botol. Jadi film yang dibuat dari resin tadi itu bisa digunakan untuk komputer, video, kondensor, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis yang kedua, itu ada polisulfon. Bahan ini digunakan secara polikondensasi di klorodifenil, sulfon, dan bisphenol A. Digunakan untuk komponen listrik, mekanik, dan mobil. Nah, sifat-sifatnya itu adalah sukar dioksidasi karena adanya gugus sulfon. Nah, jadi kalau ada resin yang mempunyai gugus sulfon ini biasanya itu sukar dioksidasi. Sukar juga dibentuk hampir tak terurai oleh panas. Yang kedua itu cincin aromatik dan ikatan eter memberikan kekuatan. Nah, jadi di resin polisulfon ini dia itu selain mempunyai gugus sulfon, dia itu juga mempunyai ikatan eter atau tadi kan ada ikatan ester, ini eter. Dia itu ikatan eter itulah yang memberikan kekuatan terhadap resin tersebut. Selanjutnya ada temperatur deformasi termal 174 derajat Celcius, temperatur kerapuan 100 Celcius, ketahanan melar pada temperatur tinggi baik. Jadi pada saat temperatur tinggi, ketahanan melarnya itu semakin baik. Jadi temperatur tinggi misalkan dibilang 200 derajat Celcius, maka ketahanan melar berarti ketahanan dia terhadap pertambahan panjang itu semakin baik. Unggul dalam ketahanan kimia, maksudnya ini adalah unggul dalam jika dilarutkan dalam berbagai senyawa. Sifat listriknya itu tidak berubah banyak sampai temperatur 175 derajat. Menurut saya ini sudah lengkap karena sudah dijelaskan sifat listriknya itu tidak berubah banyak sampai temperatur 175 derajat Celcius. Jadi dia itu sudah ditetapkan bahwa pada saat temperaturnya itu 175 derajat Celcius, maka sifat listrik tak berubah. Saat temperatur 174 derajat Celcius itu temperatur deformasi termalnya. Saat 100 derajat Celcius itu temperatur kerapuhannya. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan cetak. Bahan harus dikeringkan sebelum percetakan. Jadi si resin ini itu sebelum percetakan itu harus dikeringkan dulu, karena itu memang udah sistematisnya. Karena suhu pelelehan dan viskositas secara nyata lebih tinggi dari resin lain. Jadi si polisulfon ini itu keunggulannya itu suhu pelelehan dan viskositasnya itu lebih tinggi dari resin lain. Kenapa? Karena kita bisa lihat juga di sini ketahanan melarnya itu pada temperatur tinggi sangat baik. Jadi alangkah baiknya kita memberikan temperatur yang tinggi pada saat dicetak.
agar ketahanan melarnya juga baik. Jadi artinya itu ketahanan dia terhadap pertambahan panjang itu semakin baik. Jadi bisa dibuat semakin panjang lagi gitu. Maka selanjutnya ada polyphenylene oksida atau biasa disebut PPO. PPO ini unggul dalam kekuatan, ketahanan panas, dan sifat listrik, tetapi kurang dalam kemampuan cetak. Nah, kenapa? Itu dikarenakan sifat-sifatnya. Yang pertama itu tinggi dalam modulus tarik, kekuatan tarik, tegangan mulur, dan ragangan patah. Berarti dia itu tinggi dalam modulus tarik, tinggi dalam kekuatan tarik. Berarti kekuatan tarik dia itu tinggi. Jadi jadi ditarik atau diberikan kekuatan sehingga dapat melar itu tinggi gitu. Kaku dan sangat kental. Temperatur deformasi termalnya itu 174 Celcius 18,6 kgF. Ketahanan melarnya itu agak lebih baik. Dapat padam sendiri. Tak tembus cahaya. Temperatur cetaknya itu 290 sampai 350 Celcius. Tadi kalau untuk di resin sebelumnya kan sudah mempunyai temperatur cetak tersendiri. Jadi di PPO ini juga mempunyai temperatur cetak tersendiri. Jadi mereka itu berbedanya itu selain di sifat kimia, sifat listrik, juga mempunyai perbedaan di suhu-suhu gitu. Yang keenam itu unggul dalam. Nah, selanjutnya ada polimer lain, itu ada fluoropolimer. Dan yang kedua itu resin silikon. Nah, fluoropolimer ini itu dibagi menjadi 4, yaitu polyetrafluoroetilen, copolymer fluoroplastik, poliklorotrifluoroetilen atau PCTFE, yang terakhir polyvinylidene fluorida. Yang resin silikon ini tidak ada pembagiannya, dia itu cuman dijelaskan pengertiannya saja, yaitu bahan ini merupakan polimer silikon organik yang didasarkan atas ikatan silikon. Nah, jadi nanti ada di ikatan si resin ini pasti ada kandungan silikonnya. Nah, kan tadi ada yang pertama itu polyetrafluoroetilen. Nah, di sini akan dijelaskan yaitu sifat mekaniknya. Di sini sudah saya rincikan sifat mekanik, sifat kimia, dan sifat listrik agar kita lebih paham serta pengaplikasiannya. Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat mekanik. Nah, sifat mekaniknya itu mempunyai massa jenis yang tinggi, temperatur deformasi totalnya itu pada 4,6 kgF per cm kubiknya itu 120 derajat Celcius. Ketahanan panasnya itu sekitar 288 derajat Celcius. Di sini mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Dan yang keempat itu kristalinitas hilang bila melewati temperatur 300 derajat Celcius. Dan apabila melewati 300 derajat Celcius ini, kekuatan tariknya berkurang sangat cepat. Selanjutnya ada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini untuk resin, untuk polimer ini sendiri itu ada dua. Zat ini hanya diserang secara bertahap oleh logam alkali. Kita tahu logam alkali itu kan, kalau unsur alkali itu kan di golongan 1A, berarti golongan 1A yang logamnya gitu. Dan gas fluor yang tinggi konsentrasinya, tetapi tak pernah diserang oleh aqua regia, asam nitrat panas, asam sulfat panas, dan soda kaustik panas berkonsentrasi tinggi. Tak larut dalam pelarut sehingga kemampuan pemrosesan jelek. Ketahanan abrasi dan melar selalu tak menguntungkan. Yang selanjutnya itu ada sifat listrik. Unggul dalam isolasi listrik dan kurang dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaban. Jadi temperatur dan kelembaban ini tidak bisa atau kurang dipengaruhi, kurang mempengaruhi polyetrafluoroetilen ini. Nah, setelah kita mengetahui sifat mekanik, kimia, listrik, agar kita dapat memahami keseluruhan di polyetrafluoroetilen ini, perlulah kita mengetahui berdasarkan sifat-sifat ini dia itu digunakan untuk apa ya, gitu kan. Jadi
Polietrafluoroetilen ini itu digunakan untuk gasket, pembungkus, selang dan pipa, penggoreng yang tak lekat dan setrika. Jadi kan sekarang ada tuh, jadi lagi zaman-zamannya penggoreng yang tak lekat, nggak berbekas lah kalau udah digoreng gitu kan. Itu berarti menggunakan si polietrafluoroetilen ini, salah satu bahannya, salah satu kandungannya gitu kan. Selanjutnya ada kan tadi yang kedua, copolymer fluoroplastik. Nah, di sini dia itu punya sifat yang sama seperti PTFE, tetapi jelek dalam ketahanan panas dan sifat-sifat listriknya. Yaitu jelek dalam ketahanan panas. Maksudnya itu ketahanan panasnya itu temperaturnya mungkin lebih rendah daripada si PTFE ini. Dan sifat-sifat listriknya sama gitu kan. Kemampuan cetak tak menguntungkan. Nah, saya lanjut. Yang ketiga itu ada polikloro trifluoroetilen atau PCTFE. Sifat tembus cahayanya itu lebih baik. Sifat mekaniknya itu seperti PTFE. Nah, saya lupa mengatakan bahwa PTFE itu ini singkatan dari ini polietrafluoroetilen. Jadi sifat mekaniknya itu sama seperti ini. Jadi untuk yang ini tadi punya sifat sama seperti PTFE tetapi jelek dalam ketahanan panas dan sifat-sifat listriknya. Jadi sifatnya itu sama seperti ini, tetapi ini dia jelek dalam ketahanan panas dan sifat listriknya. Kita lanjut saja untuk ketiga, yaitu sifat keduanya sifat mekanik seperti PTFE yang saya jelaskan tadi. Sangat baik dalam isolasi listrik tetapi jelek saat frekuensinya tinggi. Suhu antara minus 50 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Nah, di sini yang keempat ini itu sifat kimianya, ketahanan kimia berkurang, mengembang dalam pelarut halida. Nah, jadi kalau pelarutnya itu halida, maka dia itu akan mengembang si PCTFE ini, kemampuan cetak yang baik. Selanjutnya yang keempat adalah polyvinylidene fluorida atau PVDF. Itu mempunyai 3 sifat. Itu transparan dan unggul terhadap ketahanan cuaca, baik untuk penggunaan di luar maupun tahan terhadap penyinaran. Selanjutnya itu mudah diproses. Nah, mudah diproses ini bisa kita kategorikan sebagai sifat mekaniknya dan juga bisa kita katakan kemampuan cetak yang baik, karena kan dalam pemrosesan itu juga termasuk pencetakan. Selanjutnya itu sifat listriknya itu kurang baik pada frekuensi tinggi. Nah, kita bisa lihat dari PVDF, PCTFE, selanjutnya copolymer fluoroplastik itu mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat listrik itu kurang baik atau isolasi listriknya itu kurang baik pada saat frekuensi tinggi. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada Ibu Nur Hayati yang telah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf Bu jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, karena sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Saya ingin berterima kasih kepada semua penonton yang telah menonton video saya. Harapan saya agar ilmunya bisa bertambah dan ilmu ini juga bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari, karena sesungguhnya ilmu tanpa pengaplikasian itu hanya sia-sia. Di era pandemi ini sedikit pesan saya, tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, patuhi peraturan pemerintah. Jika ingin keluar rumah, ingat protokol kesehatan, gunakan masker dan rajin mencuci tangan. Saya Salwa Apipa Ilra, NIM 1904030053, pamit undur diri, dan 2 kata dari saya, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.